Saya ditemani oleh putra asli Papua ya untuk mengelola. Ini dia. Sudah datang ya. Bisa diperkenalkan diri. Baik, saya di sini bersama Pak Sony. Saya di Savana Farm, ini pembibitan lele. Ya, saya pertama-tama akan memperkenalkan diri saya. Saya putra asli Papua dan saya dari suku Asmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Sony Wicaksono, Savana Farm. Domisili saya di wilayah ujung paling timur Indonesia, tepatnya di kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Salam kenal bagi teman-teman pembudidaya lele seluruh Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Savana Farm ini saya tidak sendiri, saya punya mitra atau teman kerja, putra asli Papua dari suku Asmat. Dia ingin banyak belajar ya tentang pembudidayaan lele, khususnya pembenihan ya, dan konsep yang serba minimalis dengan niatan yang bagus, ingin menimba dulu ilmu, setelah mampu berusaha untuk mandiri. Dia akan segera gabung dengan kita di tayangan ini. Di sini saya ingin cerita sedikit dulu sebelum masuk ke tema pokok ya. Di sini kami pakai konsep kolam serba minimalis ya. Saya cerita sedikit awal saya kok tertarik budidaya lele di Merauke ya. Yang pernah 3 tahun lalu sebelum saya memulai usaha ini digurui sama teman, bahkan ada 2-3 orang. Kenapa harus ternak lele? Sedangkan di Papua, khususnya di Merauke, masih banyak ikan tangkapan di alam ya. Di laut dekat kita, di laut sekitar 3-4 kilo itu ada udang, ada kembung ya, dan ikan-ikan yang lain di laut. Kemudian lebih banyak lagi yang air tawar yang di rawa-rawa itu. Ada sebagian di sungai, di rawa itu banyak ikan-ikan seperti mujair ya, kemudian gastor, betik, bahkan ada lele. Dan di sini uniknya hasil tangkapan alam seperti ikan mujair itu dia punya besar atau lebar itu sampai 10 jari lebih gitu. Ya mungkin jarang ditemui di Jawa ya, karena di sana ukuran 3-5 jari sudah dipanen. Di sini sampai sebesar 10 jari lebih gitu. Saking kayanya di wilayah Papua ya. Jadi gampang sekali untuk cari ikan kalau misalkan kita ingin cari tangkapan alam ya. Itu yang kemudian saya diledek. Kenapa harus ternak lele? Ya berangkat dari hobi. Saya dari kecil seneng ya piara-piara hewan ya, termasuk ikan, baik ikan hias ataupun ikan lele. Dan kenapa saya pilih ikan lele? Karena setelah saya coba tanya ya, bukan survei ya, tanya kecil-kecilan ke teman-teman yang lebih awal ya dari saya. Bahkan saya pernah juga konsultasi dengan teman dinas perikanan ya, bahwa potensinya masih cukup bagus ya di Merauke sini. Bahkan kalau dari dinas mengadakan pengadaan untuk para peternak lele, itu bibit itu didatangkan dari Jayapura, bahkan dari Jawa, karena petani di Merauke saat itu masih sedikit karena banyak kendala, terutama soal pakan ya. Waktu itu belum ada distributor pakan yang rutin ya. Ya mungkin karena belum banyak permintaan pakan ya. Tapi seiring dengan waktu sudah mulai ada dari pihak pengusaha yang datangkan pakan secara rutin ya. Dulu awalnya saya sulit untuk cari pakan ya, apalagi pakan alam.
Di sini nggak ada ya kayak cacing sutra seperti di Jawa, di Jayapura itu masih ada. Ya, karena kondisi airnya beda. Di tempat kami ya, khususnya di Merauke ini agak payau, kalau istilah orang sini itu selobar ya. Jadi tidak tawar betul ya, apalagi kalau sudah kemarau ya. Itu kayak asin masih sedikit-sedikit gitu ya. Kalau masih hujan, musim hujan masih bisa tawar ya. Nah, itu makanya awalnya saya juga kesulitan untuk memberi pakan waktu pemijahan lele ya. Udah saya coba pakai ini, kita beli di Jawa dengan cara online ya. Udah saya pernah coba, dan terakhir kami pakai mem prime itu ya, pakai mem ya. Itu pelet yang apa itu berprotein tinggi ya, untuk pengganti cacing sutra. Jadi di sini rata-rata budidaya lele itu tanpa pakan alami ya, rata-rata pakai pelet non prime ya, atau mungkin pelet PF 100 mungkin dihaluskan, awalnya pakai kuning telur ya. Kalau saya full pakai memprem itu ya. Kalau kecil kita pakai yang ukuran 200 sampai 300 mikron ya. Itu awal dari kisah saya beternak lele ya. Terus saya di sini pakai konsep serba minimalis ya. Kenapa saya harus pakai konsep ini ya? Sedangkan kayak di Jawa itu banyak sekali ya. Saya pernah lihat waktu ke Jawa, lihat peternak itu dia punya kolam itu ukuran besar-besar ya, sampai 5x6, ada 5x7 ya, besar sekali ya. Di sini kok paradoks sekali ya, di Merauke harusnya tanah masih luas ya, tapi kok saya pakai konsep minimalis ya. Qadarullah, saya ditakdir Allah punya lahan ya seperti ini ya, saya syukuri ya. Dengan tanah seluas ini saya ingin memaksimalkan ya, memaksimalkan yang ada ya. Maka saya menggunakan konsep serba minimalis ya. Maksudnya apa ya? Dari kolam indukan di belakang bisa dilihat kan ada 4 kolam terpal itu bulat yang diameter 2. Itu juga saya pakai serba minimalis. Diameter 2 saya bagi dua lagi ya, tapi saya kasih keramba itu, keramba kayak jaring ya. Dengan maksud apa? Ya kalau kita mau mengambil indukan, kita nggak perlu kuras air, karena kadang di sini agak susah air juga. Kalau lagi kemarau itu susah air, makanya saya pakai sistem itu. Jadi kalau kita butuh waktu-waktu mau ambil induk, mil induk, kita tinggal tarik, dia punya jaring ya. Itu ya lebih memudahkan ya, lebih simpel ya. Konsep ini itu cukup sederhana ya. Ini tingginya satu papan sekitar 20 cm, panjang itu 4 meter bagi 2. Lebar ini 3 papan berarti sekitar 60 cm. Isi airnya sekitar 180 liter ini ya. Saya kasih air ketinggian sekitar 15 cm ya. Dan yang di bawah itu ada 4 ya, 4 papan lebarnya, tinggi ada 3 papan ya, panjangnya sama dengan yang di atas. Ini juga sama ya, tapi agak panjang ini 2 meter 30, lebarnya sekitar 80 cm. 4 papan yang di bawah ini lebarnya 5 papan ya. Ini konsep yang saya pakai dengan kondisi lahan yang sempit. Jadi di samping rumah ada space 2 meter, ini sekitar ada 3 meter, maka kami bagi susun seperti ini ya. Jadi dengan konsep ini kami ingin memaksimalkan ya, memaksimalkan benian ya lele ya. Dan saya di sini awalnya beli bibit, beli indukan dari Bandung ya. Untuk sangkuriang saya ambil dari Sukabumi di Balai Benih Induk. Kemudian saya juga beli juga indukan mutiara ya, itu dari Balai Benih Sukamandi ya. Dan yang terakhir
6 bulan lalu saya coba jenis baru untuk di sini ya, di rumah ya. Kenapa saya coba tiga-tiga ini ya, saya hanya ingin belajar ya. Jadi bagaimana perkembangan masing-masing jenis itu. Dan yang jelas pakan yang kami pakai full pellet ya, tidak pakai pakan alami seperti di Jawa. Otomatis perkembangannya beda, mungkin beda ya. Mungkin kalau di Jawa pakai cacing sutra 2 minggu sudah suntik, kalau sini mungkin sampai 3 minggu, mungkin selisih sekitar semingguan lah ya. Jadi beda dengan kalau pakai pakan alami ya. Terus juga saya memakai konsep minimalis untuk kolam pemijaan. Di belakang itu ada kolam pija, ada ukuran 2x1 ya. Jadi juga serba minimalis, serba kecil-kecil. Jadi kalau saya pija, setelah bertelur kita kan pakai dulu kayak misalnya kakapan kan, ada 3 atau 4. Kalau memang induknya besar ya, telurnya bagus, banyak, jadi kami sebar. Yang di atas ini saya sebar telurnya ya, bagi-bagi, dibagi semua ini. Nah, jadi dengan cara itu tidak numpuk satu tempat, jelas tidak nampung ya. Kalau satu indukan sampai puluhan ribu satu tempat ya riskan ya. Jadi banyak tingkat kematiannya ya. Mungkin ini yang saya bisa share ya, untuk latar belakang saya untuk budidaya pakai konsep serba minimalis. Bagi teman-teman yang baru ataupun yang ingin memulai usaha karena keterbatasan lahan, ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya untuk memakai sistem minimalis ya. Dengan begitu kita bisa memaksimalkan tempat, bisa pakai tingkat 2 ini ya. Seperti yang tadi saya janjikan di video awal ya, bahwa di sini saya tidak sendiri ya, saya bangga. Saya ditemani oleh putra asli Papua ya, untuk mengelola. Ini dia, sudah datang ya, bisa diperkenalkan diri. Baik, saya di sini bersama Pak Sony. Saya di Savana Farm, ini pembibitan lele. Ya, saya pertama-tama akan memperkenalkan diri saya. Saya putra asli Papua dan saya dari suku Asmat. Saya di sini sebagai pekerja untuk pembibitan. Saya pertama kali ke sini pada Pak Sony suruh saya untuk pembuatan ini kolam atau pot. Kita buat kolam ini bentuk pot untuk kolam ini kita tempat untuk pembibitan. Nah, di sini ini idenya Pak Sony, tapi yang melaksanakan atau pekerjanya saya yang bekerja untuk pemasangan kolam ikan ini, kolam bibitan lele. Dan di sini di bibitan lele ini tidak hanya satu macam jenis, tapi ada beberapa ukuran yang harus diteliti, diperhatikan supaya tidak campur. Dari yang mungkin ukuran 1 kita campur dengan berapa ukuran. Ada 5 ukuran bibitan dari 1 sampai 5. Nah, di situ kita harus bagi supaya tidak tercampur, dan yang indukan tidak bisa, harus kita biarkan supaya yang anakan itu tidak dimakan oleh indukan. Nah, itu dari saya. Saya di sini kerjanya rutin. Ya, pekerjaan saya di sini awalnya saya harus pembersihan, lalu saya harus ganti air, lalu kita masukkan bibitan itu, lele yang sudah kita pisahkan. Itu dari saya. Kalau dari saya sendiri ke depan, Tuhan berkehendak baik,
Ya, saya di sini juga pengen belajar bagaimana cara merawat. Ya, saya mau belajar supaya ke depan ya apa yang saya sudah belajar dari Pak Sony saya bisa sendiri terapkan. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Jadi saya saran kepada rekan-rekan atau teman-teman senior yang sudah pernah melaksanakan pekerjaan ini, tolong share komentar di kolom komentar supaya kita saya bisa ke depan bisa mengetahui hal itu, supaya kita bisa belajar dari teman-teman dari senior, terutama kepada Pak Sony. Nah, akan saya tetap backup, saya akan dampingi untuk bisa saya pelajari, supaya motivasinya bisa menambah dari Pak Sony supaya saya bisa belajar hal ini. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Baik ya, terima kasih itu dari penyampaian dari Bapak Natalis ya. Jadi besar harapan saya juga ya, termasuk Bapak Natalis untuk bisa kedepannya lebih baik lagi ya. Dan itu juga harapan dari kami biar Bapak Natalis kedepannya bisa mandiri ya. Jadi mohon bagi rekan-rekan pembudidaya lele ataupun pemula dan juga pemirsa bisa bantu untuk like, share, and subscribe ya, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar kami tetap eksis ya dan bisa membuat video-video lain ya yang lebih bermanfaat ya dan bisa menginspirasi ya. Demikian dari kami, salam dari Savana Farm, Merauke, Papua Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.